Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati, mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mako tarangkelah tangan nan duo tarasusun jari nang 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasambah. Kabakeh niniak dengan mamak kepada bundo dengan kaku serato dun sanak kamanakan pawarih sako Minangkabau. Sajak disalingka Gunung Marapi selilik Gunung Singgalang nan sailiran batang Bangkawe. Katapian singkarak je meninjau di dalam luak nan tigo di kuaso lareh nan duo. Lapeh karantau ke pasisia taruh katarata ayai hitam tibo dispisak pisawanyui dalam daulat Pagaruiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batumpukan. Batanai cara novasa barisi siriah jopinang sarato rokok nan saguluang. Bairiang pita sandiwara judulnya Di Simpang Duo di tatiang anak mudo-mudo balerong namo grupnya. Mamuhun rila jo maaf maharok doa jo kawa meminta tagua jo sapo dari orang banyak di negari. Adapun kanduangan curitonyo, ada seorang kamanakan banamu insinyur master. Anak tadi di tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak patanyo nyo angga, indak tahu mangkonyo anggan kepada adat pusaka usang limbago tataga di negari. Gilo mahamun menyuranto sarato mencacek mencaraco duduk tagak mope urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kanduang, bagala Sultan Rajoange. Mamak tunganai rumah gadang mamak pusaku dalam suku parik pagarang Caniago. Pahariak pantam tanah hawanyo pantang kalintasan napasu pantang karandahan. Beliau tahu tentang adat, mangarati jo istiadat. Tapi nandapek kuli arinyo nambasuo bijo sapahnya. Namun isi kanduangan adat beliau kabua tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak zawah sekali kunuli jo undang-undang. Maka basabuang ombak di lawitan kileknyo barapi-api guruahnyo badantam-dantam alamat keturun ujan ribui. Ta sorong biduk kakarang di kayuah mamak kamanakan sampan siek kemudi duo tampan kami kamu hilang. Dek garak takadi Allah untuang kaelok masu itu datang pincalang dari tangah mamapah biduk kekualau ang kodohnyo datuak perpatiah. Pangulu andiko di nagari urang cadiak kayo jo adat rimbun pusako jo limbago tahu jo suruh jo pantangan ilimu langkok ganok panu. Dek tuah martabat basah dijak tano lidahnya masin hujan tanduah ombaklah tanang lawi janiah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi di sinan kapa dilayakan. Danga di mamak jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo cancang tarah kami di Jawa. Salamat mamak mendangakan. Ija, oh Ija, kama pulo nya ko, pintu tasingko, urangnya ndaan. Ija, oi, ambo di belakang, ya tuh. Oh tuan, nah yalah. Itu nampak deh kau, pari dan sabalah kabaruah tu lampiat apa. Ijan dipadiakan jorong umikan jauh nan. Iko sandiang rumah lata gantuang pulo, runtuah rumah kolai. Duduklah dulu tuan, ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi pahit telah.
Minumlah tuan. Banyak hasil padi di Muaro. Lai rancak. Alah, kurang bana tahun niko tuan. Tahunan lapeh lai pulang 35 kambui. Kini 5 balehnya dapet. Banyak bana manci kini. Lakanai kutuak nagari korangan. Mancik lah, pianggang lah. Hilok bajadi dalam kampung. Cangke hilang malam. Banyak bana bala. Antah iyo rangan tuan. Nan heran nawa indah ado nan tatangko. Beda nama menang kok. Coba tangko agak surang. Gantuang di simpang ampek. Dan jamin aman. Nampak di den dibancah orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Ba apa ngana kau? Dialah dulu tuan. Mukasui ambo nak membawa padi lake. Boleh sama-sama manjabi jorang. Padi ya. Padi PBPB tu. Iya tuan. Alah, ndak iyo. Padi awak ensel lah. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama. Apalagi sawah terpasu bapupua. Kareh luak dinyo. Rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali tuan. Capek manyabi. Nan lagi buahnya labe. Karengkang. Kuatiko lah. Mangko aja. Maaf tuan. Sawah nan dibancah tu tak usah kau pangkuar dulu. Sabab muka suit den nak denggadai. Utang den parubek tempoh hari alun tak bayar lah itu. Malu benar den nyuak pangeran. Onde, indah ibo tuan jo kami. Sawah nan di tepi danau nan tagadai wakatu paralek sirai dulu. Alun tak bayar lagi. Kini nan dibancah kelapeh pulau. Itu urusan den. Ada yang perlu pitih. Tapi apa lain nan kami makan tuan. Sedangkan pipi cangke kapatangko, ambo kirimkan sadonyo ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Jangan disapa kasih sapa. Joleh nang kau weh. Muak parut dia menanga. Pabiakan setelah nak dilantehkan nyangannya berantau orang. Nyok laki-laki. Lai kabanyo dicobonyo bagai manggaleh-galeh kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggaleh memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulo taruh itu. Sedangkan ongkohnya gadang. Bukunya si ada nang 10.000 bagai cie. Alun makan minumnya. Kok lek ke manggaleh? Mangas sekolah reka kok jual. Rancak lah manggaleh. Laki dapat pipi. Itu liek di kau kawan-kawannya nan tamu mengaji dulu. Lah bibadi ini. Lah bakirin bagai pulang. Iko pemudiakan ayah kau lu. Nan di kampung nan tanda. Nan lagi bantu si sapa tu ndak ada potongan kada dicamat bagai jo. Indah elok so itu bana tuan. Alun tantu lai bagianko. Kok nyampang luluh sekolahnya itu. Sinam pulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Alah mendang aku ceritanya orang nak makan gaji nang kayo. Siap. Lai kau tahu. Makan gaji tu mau panjang rasa kibadakan. Paisok sabatang meminta juga bini. Antalah tuan. Tasarah kaun tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana di Ambo. Tadi tiba surek si sapa dari Jawa. Kaban. Alah apa angkeknya di Betawi. Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah lama mama nanya. Alah. Baca kau surek baru tiba ada lidah kau. Mujua. Minta-minta ke rajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basi sekolah pulau jauh. Ka Jawa. Kada dia kau senang. Kada jua tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Rajoange, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat di tumis surat ini. Alhamdulillah Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir. Dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI dengan mencapai sarjana lengkap bagian bangunan. Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur. Insinyur tu Atifah.
Insinyur tuh mak, orang nama rencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Ba, membuat jambatan. Salah mau beli belantak sekolah yang dapat kerja jambatan. Kamu iri basi panjang. Tidak bisanya jadi dokter, jadi akta bagai. Seindah-indahnya jadi Pak Dangsek bagai. Ambek cah tuan, tarikanlah dulu membaca Ipa. Taruhlah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja, lain kabar baik. Hormat dan maaf, Ananda Maspar. Onde, iyo pulanglah laywa angkata. Lah kaputuh jantung kok ditaraga. Dimang pulang. Dan layakkan juang kulabai basari memajukan doa kau. Ipa, bisuak kakakan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak pananti udah kau. Lai kadibalikannya dan kain sarung ditoron agak salai. Lah lama benar yang seragam. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api nama membosek tu. Mereka menjadi orang juga kemenakannya. Monggo. Oh, nak Maspar. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus. Mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing harus langsung jadi kambing. Silahkan, nak Maspar. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Maspar, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mandangnya bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak baulang. Baiklah, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta kadang kok ambo malu kalau ketahuan ambo anak Padang. Di sekolah ambo tahu menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa baik itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Maringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan buat rendah diri. Datuk Maringgi hanyalah tokoh dalam carita roman. Tokoh-tokoh jahat dalam perwayangan dari carita klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu, tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Maspar, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basuo bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancung, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya. Nak Maspar, walaupun carita kuno itu merupakan legenda, tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain?
seorang penakluk dunia? Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja, nak Mas Pat. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa nama Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko serba mungkin, nak Mas Pat. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentara Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermungkin dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau begitu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa dan tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa klise dan lama didanga. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tambu. Kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh kerana analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah. Guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi suatu lelucon dan tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari Kepundan Gunung Merapi. Tentu mereka tuh manusia robot dan tahan api. Itu juga suatu contoh dari cerita kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kepundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kepundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya paguno pulau. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk, Pak. Perasaan itu membentuk kesombongan, angkuh, merasa diri serba labia daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari Dewa Matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa nan berhak dipertuan di muka bumi. Baik itu pun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, ambo kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapat dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam Amboko? Panjang kisahnya, nak Mas Pal. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru nan setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRLI tempo hari, suhu politik terasa anget dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak dan sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga nan hilang tak tahu dimbo. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang ditambah dengan pengalaman karajo masa dewasa menyebabkan Bapak matang dalam pergaulan. Makanya Bapak tidak asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin Bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini.
Itulah sebabnya Bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono. Barangkali Mambek dalam nan mirip dengan nama Bapak, Supeno. Wajar kalau Bapak mengetahui tata cara kehidupan dan budaya Minang, bukan? Apa kesan Bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu Bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awak. Bukan begitu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah, Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita ke ulu ke dia. Ampi yang lupa dia kasih sebenarnya dari rumah untuk membicarakan sesuatu masalah je Bapak. Tapi seharusnya Ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangkek ke Jawa sama Sinati juga kereta malam. Kakek Sinati kurang sehat di kampung. Jadi cukup je Bapak saja? Kabar. Kamu kokan sajalah ke Bapak dulu. Kalau perlu nanti Bapak bicarakan dengan Ibu. Macam kok, Pak. Tempo hari ada pesan ambo sama Narti. Supaya kalau bisa Bapak menyediakan waktu untuk ambo malam ko. Yolai. Iko Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap Bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan-sagan. Macam ko Pak. Bapak juga telah mukolah mengetahui hubungan ambo sama Narti. Iyo. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran. Dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai je pendidikan ambo. Begitu pun Sinarti lah bertugas pula maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk berumah tangga. Lantas? Itulah Pak. Maksud ambo kini nak minta persetujuan Bapak je Ibu untuk... Oh, melamar Sinati, baik itu? Iya itu Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak Bapak, kan baik itu Nak Maspar? Betul Pak. Baiklah. Sebelum Bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasanya para lu Bapak kamu kokan. Lai boleh lah. Apa garangan Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu, biasanya tidak langsung, mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf Pak, bukan ambo sengaja tidak meragukan Bapak. Tapi di Jakarta ko ambo tidak mempunyai pemilih. Dan terus terang Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Kenyago. Mama ada? Di kampung Pak. Famili? Di Jakarta aku ndak ada. Apa orang Kenyago kampung Nak Maspar jika aku ndak ada? Oh banyak Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang Bapak. Sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham Pak. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf Pak. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu Bapak alun bisa memberikan jawaban yang positif. Kabul atau indahnya. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Narti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih Pak. Kamu tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Maspar melamar ke Rajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negari. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan Bapak pada Nak Maspar. Pesan apa Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting, tapi hakikat haji itu nan mesti dihayati.
dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan, Pak. Aduh, lah malam rupanya, Pak. Kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi, Pak. Menginap siko saja nak Mas Par. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah, Pak. Lain kali saja lah. Mari, Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Oh, nak Mas Par. Mari masuk. Narti ada, Bu? Ada, lagi di kamar. Silahkan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Marti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik? Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Orang kesini sih, Mas? Aku sibuk, Tik. Kampung, mau memetik kuntum bunga di tepi danau yang melambai-lambai menunggu orang rantau. Sejak kapan kau mulai cemburu, Tik? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang, tapi ini gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Ih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa, Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan, sayang. Memang direncanakan. Begini, Mas. Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu. Oh. Loh, kok ketawa? Apa yang lucu? Ti. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Kau ngigau? Bukan ngigo loh, Mas. Ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun, kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah, kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Apa Narti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini? Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois, Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Maspar mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat, Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini, Narti. Mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya. Walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Ti. Adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi komplit. Punya orang semua buruk.
cara orang semua salah. Sehingga pandangan apapun, buah pikiran siapapun, bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kafir itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammad Dia ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah jeritan abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh Puniem dalam cerita Merantau ke Deli. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku-buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang. Anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak memakainya menurut fungsinya semula. Ia hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa merajai mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas. Yang penting kan pelaksanaannya. Kalau sampai Narti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspar. Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo, aku akan meninggalkan tulisan, di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang. Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, Ti. Kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar. Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong. Kau kejam, Ti. Ditolak. Ah, masa? Jadi mau maksa? Yang benar, Ti. Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri? mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Ti. Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah, syukur. Oh, istri. Tunggu dulu Mas, belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu?
Kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih? Kan tepatnya waktu bulan depan. Lagi Narti cuti kuartal. Fi, rencanaku kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang alamnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon-pohon tua yang berlumut. Apa maksudnya, Mas? Itulah Minangkabau. Yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak mengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk. Dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini Narti, kiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah. Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti Narti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore. Sudah jam 11 nih, takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh. Dah. Dah. Ipa. Apa, Mak? Tuh canda orang pulang. Saya cari ke baru asa banta. Udah kau rangan. Iya barangkali, Mak. Manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi indah agaknya. Berantu membawa bini. Pailah cari bana kian. Ima kejale dari jauh. Iyo, Mak, tunjuk kamari. Oi, anak Den. Manyo. Kok ambo pulang, Mak? Onde waang sapa. Selama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok baak ko rambut waang lah panjang bana sapa. Tidak tapangke bagai rambut lai do. Nelah naya nak, nelah naya. Lai sehat saja, Mak. Mata sipa. Kau kan sipa, sase ang. Deh, iyo sase ambo. Lah gadi-gadang adik udah cironyo. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa Yuda, galang bagai. Iyo. Jadi. Kok kawan angko siapa sapa?
Nak ambo buranga dulu, Mak. Tunggu sebentar mau ceritakan. Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko, Mak. Ipa, meniko minantu ama, istri ambo. Ijan dipaulahkan orang kaya awak. Padoso angkapa. Ndak bapaulahkan do, Mak. Iyo bana. 2 bulan lape kami berkawin di Jakarta. Kenalin ti, ini ibu. Yang ini adik kita, Ipa. Apa kabar, Bu? Di Ipa? Onde, minantu den mau kironyo. Anak siapa? Ima kampung asusu. Kecek den kok laki-laki tadi kok. Sarawa panjang, papangke bagai. Itu cara kini tuh, Mak. Sarawa lepis namanya. Maha tuh, Mak. Pakailah capek. Pakuduang lah. Tibo mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau. Udah kau pulang. Capek deh. Jadi, Mak. Kok tibo mama ang. Basalam jo mama awak. Siriahkan paiso deh. Kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo. Jangan disonsong. Kan saro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma kemanakan Den? Iko ambo lah pulang, Mak. Duduklah, Mak. De teragak bana ambo jo, Mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Jadi sampai hari. Sapu siar mengenang pulang. Kami berdua saja, Mak. Iko, iya kok. Minumlah dulu, Mak. Barangalah dulu nak mau tarangkan. Tarangkalah? Ceko, Mak. Tempo hari ambo kau kirim surat ke Mama. Mengabarkan nambolah tamat sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajaan di. Nak dakok jo kami. Kami ko lah tua-tua. Dia nang kamu wih kami lai. Kalau ndak waang. InsyaAllah, Mak. Ambo usahakan. Ceko, Mak. Sebenarnya ambo bersalah ke Mama. Hah? Basalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Konyo kemenakan Mama tu. Raja. Yo, tuh. Lah jadi angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Tidak percayakan Mama Karajola. Maafkan ambo, Mak. Kemanakan siako? Ima kampung pajako? Inyo ko orang Jawa, Mak. Sama sekolah aja ambo. Apaknya guru. Ba kecek ang? Orang Jawa. Kenalin ti, ini paman. Kabarnya paman? Jangan masalah. Ndak. Ada dulu. Nama saya Narti, paman. Paman. Indak si paman bagai dona moden. Ada yang tanda jange. Tahu kau? Maaf Rajane. Apa kecek kau? Basia kau kedan? Coba ulang sekali lagi. Dia bilang apa, Mas? Katanya namanya Rajoange. Narti panggil Mama sama dia. Loh, sama lelaki kok panggil Mama? Mama kan artinya ibu. Nah, Mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lawayono babini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kabirau. Idih, kok galak amat, Mas? Ngeri. Bukan galak, Ti. Kebetulan dia muka kriminal. Jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik, Ti. Nanti jadi takut, galak. Maaf, Mak. Ya, nanti katakan galak. Camek? Tidak ngadai bini ang. Awak bangi galak keceknya. Ada yang kebaik? Ambek cah tuan. Tenangkanlah hati tuan dulu. Tidak ranca pak itu. Ada yang kebaik? Iko rupanya oleh istimewa tu yuk. Kamanakan cilako. Itulah sakanyo mama ang sapa. Pandai-pandai selah mama pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalau angka bacaka-caka, bunuh selah diang den kini. Indah, Mak.
Kenamu, ambo kanlah tahu je sifat mama. Lah yang balikan bagainya kan sarang setoron, pujaklah je baju agak sepataga. Tenang, Sel. Kok namu mama malampang udah bagai beko rusuh Ipa. Indah, Ipa. Udah kanlah gadang. Indah anak-anak lagi. Ya udahlah gadang tulah mangko Ipa rusuh bana. Kan kabar bunuhan beko. Da ibu udah jo kami. Udah kau kembaraka. Mbak Ama. Bangi bana mama kambo ambo babini. Bangi bana indah. Tapi di denandaknya wa angko. Entahlah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Oh, lai, Mak. Itu kan kewajiban awak. Kok dijawab bana nan sembayang ndak tinggal, do, Mak. Pailah bau ni kau kaya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Ni tuo ka mama. Sawah. Kau pisau mak. Jadi lama peso daun. Lai tiba-tiba ka bau da Mansur. Di mana kini? Tanjung Karang. Uniroi berapa orang anak? Lai jo ni Jambi. Lai. Mak. Iko lai yang bawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lai ke ketujuh tu di mama. Kok kasa katokan saya lalu mak. Awak lu mencari piti bana lai. Kok alu mencari piti? Di mang dia. Dia ke orang Jawa mituam tu ya. Penyogok dan ya. Kok dari ma ke tabi nyolah mak. Pakai selah. Rasa ki mama. Ada lai pakai. Jadilah mak. Sabananyo ambo kemariko selain daripada menamu ini tuh. Ambo nak buka rundiangan seketik ya mama. Jole. Seko mak. Ambo akuilah kesalahan ambo ke mama. Ambo yolah babini sajo rantau orang. Sedangkan ambo tidak mau pakai bagai pulang. Tapi ambo kawin sero bayi-bayi. Lain tidak salah langkah bagai itu. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah salah saya sinan saja tuh. Minta maaf. Pada kecek pandai mengecek. Nang kalamak diang saja. Kok lai dapat cara bayi itu saja, luluak nagariko. Keberang mama jambo kebaap. Sia lain kau berang kemanakan kalau tidak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bali ya ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang waang babini indah ada orang nemberang. Tapi sakit jantung dan nang pabuek rasa dilambai-lambai api. Tatano den bulang itiak jantan den turui ke langang urang. Indaklah malu sama lu nangko. Nan mabana malu nambo gungguang. Ambo ndak rabui rampe. Indak bini urang ambo larikan. Kok kawin nambo di kampung mungkin ndak ulu ambo menggadai. Tasando sawah dibanca. Keceang? Berani yang menyindia den? Kok den kaman jua kamang gadai sukuati den. Aden mamak di rumahku. Tapi mamak menyeso. Bini yang tu nanti lako. Orang dak bahasa balimbago nang angkui ke nagariko. Tabu anjing nang patungke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok jurami. Orang bansawan orang tepandang. Alun kabara bansawa. Alun nang tahu disalah. Kok Jawa mungkin berpaga pitu. Tapi Minangkabau berpaga adat. Anggisi adat. Bagoyang limbago di nagari. Tak pancang malu di mamaang. Kini nama janjang kawang tingke. Kama waang kepulang patang. Indah ang malu jorang kampung membuat biliak di rumah orang gaek dan anak gadis menyimak tangga rumah. Di mang letakkan penyurang tu? Dilutui. Malang bana dia makan menakan. Tapi kami ndak kelamo mak. Singgah sabanta pulang ke kampung. Singgah keceang. Iko rumah tanggoang. Di siko tetagak pusakoang. Tapi indak lantai nambah labiah. Indak ada biliak numpang untuk orang lain. Alun kikih budi di negari koma. Orang berado kau jangan lai bananyakan.
Sadangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bamulia baharagokan. Kunun li keminakan. Kejam. Siapa? Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gungguang bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko jam sampai. Ambo pai mak. Tapi pai ambo indak terpaso berjalan ambo indak bausia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan Rajo Ange alum panah di usia orang. Ada nang bulintangi. Ko mamaang na mengabe arek memancuang putui. Indak nan tua dari kako, indak nan cadiak dari mama. Nan mama bukan to cadiak ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso dak babanso. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan to ambo banci ke mama. Tapi pendirian mama tu bananan sumpah. Paelok lah lai sampai tagak. Lah maju negariko kini. Lah lamo awak merdeka. Iyo lah maju. Iyo lah merdeka. Tapi jalan ndak kedianjak orang lalu cupa ndak ketukar orang mengalih. Patah tumbuh hilang berganti pusako baik tujuh. Jalan ndak kedianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan rayo titian batu nang ditampuah. Bukan jalan lamo nan lah sama. Maso baputa musim batuka. Sekali aja gadang, sekali cara tak tinggal. Ndak tinan pasangnya tu buyuang. Nan caro awak, nan adat awak indak ketinggal. Tatitia indak kabarubah, tabari indak kehilang. Indak lakang, indak paneh, indak laku ada hujan. Batu tu mak. Dianda indak nyolaiwa, dibubui indak nyomati. Bunga plastik. Setan. Pada ndak tahu dipuluah. Barani yang mencameehkan karang buatan orang dahulu. Kadik kutuak kalam mula hidupnya. Kalau cuiko pendirian mudo-mudo, alamat kakaram Minangkabau. Hilang Minang tinggal kabaunya, bagalau di tengah padang, patuit banama orang padang. Nambek maradang. Kalangi bana mamak menjamuan, nan adat tu keberubah juga. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi li bakare. Apa lagi kebiasaan? Kalau orang tak nama biasa lagi bah. Pabiasa lah nak berubah orang, tapi jangan rubah-rubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur indak dapet diambil. Mamak mencaliak selingkah Gunung Merapi tertumbuak pandangan di Singgal. Kawin antara daerahku lah musim kini. Indak saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandai Diang. Biar jo Cino, jo Belando. Asal ke namu sama namu. Lantak. Biarlah orang. Awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan indak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama babini orang lain. Sipatu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuahkan. Sakuang disoknya orang gayang di tanggangnya dan sanaang di alaunya, betul. Baju sampik yang disuaikan juom. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang semandoi tapi. Batambah sumarak dalam kampung. Baru-baru mau Minangkabau. Indak bisa. Kadia usia orang awak. Alun kakalah 5 dek pandalu. Itu sekampung orang bermasukkan dari Jawa ke Sitiwang. Transmigrasi namanya. Kasih ama mak keberang. Itu ndak urusan den. Orang kini ndak perlu beradat lain mak. Ndak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal di negariku. Karena tanah yang sabingka ayah yang setitiak rumput yang salai. Itu kepunyaan adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu juga. Tapi memakai adat tu ndak ada gunanya lain. Seumpama ndak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern tu. Jadi kawarun tua rumah gadang pusat kolamo tu. Jangan situ-sintuah perbuatan yang bukan cancang tarah bapak ang. Nanambo mukasui kagunonyo indak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat. Kalian laki bini tebi rumbun di rumah tu. Ikulah mama. Indak menggarati jo kece ambo. Mengarati bana dan ketubah tu siapa? Coba kulilingi di Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai ke Pelabuhan Noto dan hotel-hotel sudah alahnya bergonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi presiden awak membeli rumah bergonjong sinan. Indak mencing ada berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang sini mak. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Indak mengarati bagai dan coba sopes-sepes yang tu doh. Sehinggonya kalau indak ketujuh jangan tinggal di Siko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih. Batanang cek mak. Walaupun kata mama sifat menurun.
Tapi kemenakan mamak ko telah urang gadang pulo. Tadanga di urang sagan awak. Cuba mamak tu kiakan pandangan dakok di kampungku. Urang kok ke membangun rumah baru, indak rumah gadang gajah maharam salanja kudo balari sepakik budak main bau lain kataga. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada jua orang membuat rumah batu jua, itu namanya kerajo orang pegarah atau kerajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru ndak tagak. Bukan de orang kurang akal, tapi tukang kini nang kurang ilmu. Tukang-tukang orang dahulu nanti tak mengetahui alik seorang tunggak, asyik kerajonya bisa dicari sampai kini. Tahan beratus tahun. Tukang kini sapan tu nama sekolah berumah-rumah. Tabalik. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang gugup dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mah. Apalagi menagakkan rumah. Sambil basiwa bisa tagak belerong 2 balai di atas bulan. Kalau lebar itu santiangnya, baai sinjur macam angko membuat jambatan 3 bulan untuk. Itu jambatan batang karambia di lebar panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang ditahannya. Iko menterjalan nulik dasun, bajajak roda perhati. Bukan salah tukang, biaya nang kurang. Apabila mereka cukup, kalau kasih aja pelangkin tu masuk saku, apalagi sakunya saku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek ya mama. Pandangan basah, tentu ya sulit menagakkan. Mama akui atau indak, nan jaleh adat tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah adat yo pakai kerana paralu dek bulan tu. Pangulu berkuasa kerana diumbuk-umbuk orang. Dianjung jo kato-kato. Kini lah berubah mak. Adat nambah sandi sarak basandi kitabullah dirubah ke Pancasila. Dua nan 3 lareh nan 2, kinilah 27 provinsi jumlahnya. Bateh ombak nambah dabu kasialang di garagahan, diragang dari Sabang sampai ke Maluku. Oh mamak katokan luko manawa abang kak mandama. Itu karajo doktor. Lantak pasupadan dianjak orang, urusan polisi. Orang nan nampak jinia muspida namanya. Di malah tak nyi mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya nih gagah-gagah, babarikan sama johansip ke ditonton orang banyak. Ndak itu. Tutup mencungan yang 10 tahun. Baroyak jual rubun-rubunan lapanda yang mencaci adat. Tapi ambo ndak membuat-buat. Kenyataan. Ijan memurai itu. Kalau bayi itu caronyo dan kadukan uang kebakai inya atau perapatnya. Rancak bana. Ambo yo nak basuh bana aja beliau. Ambo pulang dulu. Alah, laka kiamat negari korangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah. Jadinya, mujuannya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Balerong. Rateknya. Enggak, ada tamu dari kabupaten. Ceramah. Duduklah. Jadinya, adima tu duduk. Samo senya. Ganjua kau lus teh. Sarawang kumudo. Kumur. Iko besoknya. Iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Bajalan dulu pagi itu di tapak tangan. Baru berasa juang. Ayolah teraga wa mesok daun nanong. Lah 6 tahun tidak menggunduang daun nanong. Kok batanya mesti alah kepala pelihara aku mudo. Jadi, garangannya. Ada penambu kurang penatap di kampung. Antah lupa dek lama, antah ragu dek banyak. Nang kumudo agak kurang jaleh jambu. Nanti ya dengan. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po ambo memperkenalkan diri. Adapun amboko nama Mas Par, anak Khadijah. Kemenakan dek Mas Tara Jange. Anak buahnya juga. Anak menyangkus temudo, batuannya. Ambo baru pulang. Bila pulang? Lah 3 harinya, tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lama di jalan bang kali.
Tamang rantau ke Jakarta nya. Abangannya penggalisan, lain berayasan. Ambon tak menggalih nya. Di mana kerajo? Alun pulo kerajo lain dah. Bersekolah. Oh, bersekolah. Ala di mana sekolah gini kau? Kapatang ko baru tamat perguruan tinggi. Ala berarti tahu tu? Allah namanya nya. Insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayam gadang lah tuang awak. Kok bagak lain yang kemampalalahkan, kok cadiak lain yang kemampakatukan iswa. Tapi ambo lawa pedusinya. Lain bawa pulang. Betul nak diajak kemari. Kurang sehatnya. Salemo, tukau daro agaknya. Isu-isu bawa kemari deh. Cocok tandangi kami. InsyaAllahnya. Sama berusi. Jauhnya. Orang Jawa. Entahlah jodoh barangkalinya. Syukurlah. Orang awak, orang lain sama saja. Nan pangka damai. Tapi kalau boleh hamba tahu, apa gerangan dasar si Mas Parman biar orang lain? Oh, itunya. Selain daripada memanglah bagian, kami lah lama berkenalan. Sajak di tingkat 3 lagi. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundai juga kurang awak kan. Dah itu. Orang awak ko banyak tingkah. Ndak sadonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau, kok lai bintang sadang ketarang antara pihak pedusi jo kemanakan barabuk baragang ikan dalam tabek. Kok roda sadang di bawah tulak bertunduk. Sadonya seru pulengah. Kasudahnya begaluang di surau tinggal. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan salah. Rumah tangga nan panua jo ketanangan dan kemerdekaan iyo jo orang lain. Mutlak berkuasa tengah rumah. Orang dua ndak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumando orang awak, sama jo tahanan politiknya. Iyo konyol hormat, tapi kuasa ndak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagai. Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang. Hak si Mas Par juga. Tapi tidak ada orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa yang mendasar, sehingga hasilnya negatif. Indak bersuara yang nanjanya saya nalandai, karena talamun dalam bakakeh talipe alun bakambang. Ambo khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memang lalapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan ipabisan, ada satu pepatah. Orang Sumando baabu jati tunggu. Kok tiba angin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tabang ambu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga nan menjadi tanggung jawabnya. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis nan timbul dalam masyarakat akibat prakteknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau cara itu. Disikolah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan, salah hawai mampehkan. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuh di rumah gadang, tapi indah dibebani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradatku. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang temanjo-manjo. Rumah gadang adalah rumah komun. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibabani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik Mas Par. Bilik itulah rumah tanggonya dan sabananya. Nan ia bertanggung jawab di selingkuh dinding rumah tanggonya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tanggo, maka orang Sumando adalah kepala rumah tangga yang tak bertanggung jawab. Bilik dari cara duduknya yang membelakangi bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang calapeh, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan perang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak.
mencari tarupo sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bertambah sampi, anak buah berkembang dia. Aba aja posisi duduk mamak rumah na madok ke bilik kemanakan. Bukan ko itu maknanya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu jo kehidupan orang semanduk. Duduk baradat mama rumah, tampaknya dileretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemanakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar ada barisan mama, maka orang semanduk berfikir atau keluar luar saja, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah jaleh ke seluruh ruangan. Taraso jariau nalalapua, nampak atau nalatiri, dan terpandang dapua sampai ke tanah kok tungku indak baraso. Jadi kesimpulannya, status orang semanduk otonom di rumah gadang dan mama rumah adalah pamongnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana cecek salahnya Mas Par? Barangkali apa yang ketangakan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu saya cari. Mengake-ngake Banda Sundai membuat iliran ayat yang terganang. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa penafsiran ambo tidak masuk akal? Silahkan membanding. Akan ambo layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamo takaka di bumi tercamin ke langit. Bahwa praktek nambasuo dari Saisuak sampai kini, baitulah sakanya rumah tanggo yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya ubah istana dari gabui. Munafik. Laki-laki babini banyak karena dijapui. Padusi dipaso mama minta sarak karena takut. Tapi itu bukan adat Mas Par. Maafnya, lainnya menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga menantunya terlalu dalam. Lain, bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bibit unggul. Taruhlah bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal. Iya, bukan kok itu kebiasaan? Betul, itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu bahasa Arab. Tapi tidak salah monyo kebiasaan itu identik dengan adat Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikulah rupanya urek balimpi. Lama suruh urek tukang urek. Alun tantu ayenan taganang di kualo anyiknya dari hulu. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktek menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem ikoko justru batulak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan basuh. Bapaknya di Cesi Mas Par mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balainan. Unsurnya memang balain, tapi hubungannya sangat arek, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Mas Par mentah logis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Mas Par. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuh dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya enggak? Iya. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iya. Apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuh dalam masyarakat Minang nambek dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apakah naluri itu selamanya suci? Bukan satu kebiasaan dan adat. Kalau tadi ambo katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literal, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuannya. Tidak jale supiak sebuyungnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematik, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Syarat itu akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Mas Par. Kalau itu ada tuh hukumnya, bahkan lagi adat adalah kebudayaan yang di dalamnya tercakup hukum, etiket, dan moral yang bertujuan membentuk pribadi seseorang menjadi manusia sempurna. Jadi, kalaulah hanya terpaku di satu titik bahwa adat itu ialah kebiasaan, maka baru ada rimbo juga beradat. Tapi binatang tidak berbudaya, bukan? Paham? Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lagi hukum dipabuik? Sedangkan hukum malah ada. Lah ada hukum Islam, lah ada hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap?
Kini giliran ambo batay. Sebagai seorang muslim, si Maspar harus tunduk kepada hukum Islam. Itu sudah pasti. Apakah si Maspar juga tunduk kepada hukum negara? Tentu yo. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap, tapi sebagai warga negara, ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Maspar pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan 3 hukum, yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin bakulindan merupakan tungku 3 sajarangan tali salai bapilin 3. Timpang salah cie binasoi di negari. Tapi sebagai suatu kesatuan, nan cie kontradiksi jonan lain. Antara adat jo agama, dan antara adat jo undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau 2 suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada khusus, tidak selesai, tidak ada parang dan tak ucap. Siapa yang berwenang untuk itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang yang sampai jini di negari. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iyo, sebab dalam setiap persengketaan pasti ada yang salah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, dan menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Nini Mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing yang ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Nambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengati ulah tidak tentu jom pangkal. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat. Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat-saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak yang salah. Bergantung kepada watak surang-surang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersuara dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, tersabab dari anasir itu timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan meto kain bakarung? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakit lama. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak terpanjat jauh hendak tajalang lain dari nenek mamak dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang naik batanggu turun. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan babaliak ke bawah dengan wibawanya sebagai penengah. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat. Jadilah dulu. Kini hubungannya juga agama. Adat juga agama banyak yang kontras. Keliru. Sebab pondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Bukit Marapalam di abad ke-9 Baleh, justru agama Islam itulah. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengaku, adat memakai. Itu hanya pengakuan terpaksa dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum padri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum dan lama dipertahankan dan masih utuh sampai kini. Marupanya. Dalam hal perkawinan umpamanya, agama memuliakan kawin berencana induk. Halal. Adat melarang. Melarang dan dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat bersandi syarat? Agama memmuliakan, mubah. Adat tidak membiasakan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, ini. Nan berlawanan, iyo jinda. Tapi iyo joantah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya malam. Adapun siang sanjo bukan berlawanan, tapi sekedar tidak sama. Jadi, tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan mubah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum mubah. Dah jalan.
Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dibolehkan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukankah itu namanya engkar? Kawin antar keluarga macam itu bukan perintah. Tidak ada ancaman dosa kalau tidak ditaati. Poligami boleh dalam agama, tapi lebih rancak kalau tidak dibiasakan. Kita kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadis dari pesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa inyak berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau inyak melawan hukum? Tanya si Mas Par kan ambo jawab dengan satu pertanyaan pula. Andai kata ambo menghalangi maksud si Mas Par untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambo? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambo lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sebangsa binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab beliau. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuku. Iya, itu namanya adat lah berbuat sesuatu dan tidak diperbuat agama. Boleh saja. Salamu adat tidak berlawanan juga agama. Kalau itu adat tidak sejajar juga agama. Sejajar tidak. Tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya baru pungguang juga agama. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak tidak disandilai. Umat akan fasik kalau adat tidak berpijak dari agama. Itulah yang dikatakan adat bersani syarat. Alum puasnya. Ambo alum menampak mudarat manfaatnya sistem perkawinan kedua suku. Ayam itu halal Mas Far. Halal. Kalau ambo cancang anak ayam agak sesuke, ambo gulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Nama si Mas Far makan? Ndak, baik ndak. Jajo, baik jajo. Dek perasaan ambo ndak mengizinkan, ndak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alih fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat dan sabananya. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajuk, perasaannya mengizinkan untuk makan gulai anak ayam. Bah, ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menimbang orang lain dan sampai muntah memandangnya. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera keenam. Bah Mas Tar, masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif? Yo, ambo akui, ambo terimanya. Aku ya kalau kita silau di bidang lain, bidang sosiologis kemasyarakatan umpamanya. Yang tadi tarang bilalang dape. Coba. Ke dalam suku itu sendiri timbul rasa kekeluargaan dan kompak. Bahwa segala anggota suku berencana. Satu kaum yang berasal dari satu parwi. Satu jamaah dan utuh di bawah satu imam. Yaitu nenek mama. Kemudian, keluar sukunya sendiri dijalin hubungan dan anda bagaimana? Terwujudlah satu tubuh kekeluargaan besar dan dilandasi perasaan persatuan, tanyuh basa-basi dan tenggang menenggang. Dengan sendirinya terciptalah asimilasi komplit dari masyarakat satu nagari di bawah panji-panji ideologi adat. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya pasti. Sebab dalam diri setiap warga nagari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan Badung Sanak dan perasaan Ipabisan. Perpaduan Empomo Kapua dengan Gambia dalam Syria. Iyo, ambo paham kini. Adat awak memang hebatnya. Bah, kaki itu kaca puluh dalam segi lain. Cukupnya. Cuboy no ranuang kemana dulu Mas Par. Kunyah-kunyah mana dulu nak tarasu manipainya. Kalau memang mbak itu hakikat adat dan sabananya. Dan salamak sama nih tu ajarannya. Ambo sapah je kulit-kulitnya, ambo lulu aja bejo-bejonya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam Mas Pak. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki ambil kesimpulan. Namdek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu nala balumi.
Sumbangkanlah adat itu ke dalam khazanah kebudayaan nasional sebagai andil nan tak ternilai. Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian angkatan penerus. Memangnya, kami golongan muda selamoko lah basalah teraduk pusako yang kami warisi. Kami tidak mencintai adat karena indak kenal. Dan rasanya akan lebih gadang dosa kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal iko tali tumali bagatah di bawah kai lalang. Sebab kalau kemanakan salah dan anda mau tahu, maka mama basalah dan indak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari, yo basalah. Karena suluh tu tidak disigikan ketaluan lakuang ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya udah geram dia basah. Jangankan ulang angkat tarang awak sendiri dalam kalam. Jadi sadoalahnya awakku tidak terlatih dari utang. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang, mawai alun sabi raso. Kalau salamoko kami baru menamunya bunyo, maka insya Allah ke kami kali kesarang api. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada adat awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan inyo punyo, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui toko-toko perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni. Tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbaso tentang itu. Ambo bukan penganut adat dan fanatik, Mas Par. Tapi penggambaran negatif yang mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan etikat apapun. Coba Mas perbayangkan. Kesan apa yang tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, nah di dalamnya basuh orang basalu bagala ratu sedang marabui tunangan orang, atau mari mantam tanah meminta bunga piteriba, nanti akan bandit dalam film koboi. Asosiasi masyarakat membayangkan, kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat yang mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgih dalam cerita Siti Nurbaya pantun tukak lentakkan damu sanang. Sehingga melayakan pameong bahan cemeeh di orang luar, menjadikan awak menasa menjadi orang Minang. Malu. Tapi memang acok bana basuh bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang penghulu itu jahil, tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan ugamu kalau orang pulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kebetulan bana. Lain siko. Duduklah dulu seterayange. Batu terang-arangah bana canda orang kecamesan. Aduh ko gadih nan tapaki aturan doon dapat malu. Di mana tapian nan tarampa, di mana tak jadi tua parang. Pasuparan diajak orang. Sia namanya. Konyo anak stan muda nama pangkat insinyurko. Inyo maino adat. Dikatakannya adat basi nalaba karet. Indak ciek-cieknya. Anyoko babini di orang lain. Membuat bilik di rumah sana. Membuat semua salah dalam negari. Ambo minta keadilan. Buang tingkarang. Hukum malun bisa dijatuhkan. Bukan kau ini hakim? Batua. Seorang penghulu itu memang hakim. Kinilah ada pendakwa. Ada terdakwa. Ada hakim. Maka hukumlah sah dijatuhkan. Panghulu memakan indak menghabiskan, manabang indak merabahkan. Indak boleh kata putih surang. Kalau begitu, apa artinya kali sabilah nama pakai? Kalau indak diam ke mana buat ganti yang kamu mutui. Panghulu masih ulu kari dan hujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko dah awal ke ditimbang, salah ke dihukum, tampilnya bukan di siko, tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai jinih Melayu daun bampala tidak mencari kato dan sabule. Lah dapat bana dan sebuah kato dan sayo, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun karif pusako itu bukan lurus terjange, tapi balakuak dulu tangah tiga lama ke sampai tujuannya. Ulu karif itu tanggal-tanggalan, salah hawai tinggal dalam sarwang, salah pakai dan namua diantarkan. Dan matanya tajam balik bertimbang mencari hukum dan adil. Oleh sebab itu, penghulu memasuki kanan tiawai karaju dan tak kalian. Ini menimbang semua balik mauji semua merah. Hidup Tuhan bertumpuk apa.
Kalau memang selalu orang nampak gini, maka orangnya lah jadi ini atau berpati sendiri. Tapi yang ada orang bertiga. Ambo rasa beliau nama rampek, pabidok di bawah ambo. Walaupun nama 3 bersimpang kato. Tapi nenek nama adalah pusat jalo kumpulan ikan. Kayu baju pang tidak boleh diantarkan. Anggota adat harus sakato sayo sajalan sayang. Picak setiap bulet sagolong mandia kato jemu pakat. Itu menurut adat. Sah dakwah bangkal kapan? Batah dakwah bapalidat. Kini dakwah ambo sah. Sabab labas sasi berketerangan. Labas suluh matuari bagalanggang matuang banyak dipacamin orang senagari. Sahnya dakwah bakalan kapan. Sah keterangan di mukorape. Di sinan terpakai yalu aja patui raso aja pareso. Di karuak sabi sawang diawai sabi raso. Baru jale hamelo yang. Keterangannya bisa ambo pepakan kini. Nan kemama reso ya. Inyak sendiri. Sasinya Orang banyak. Mana orang banyak tuh. Setara juangnya. Sultan Rajoange ambo raso kurang paham je perjalanan hukum. Lebih ranca indah usah dipasukan. Itu karajo sio bak mencari sisiak kalimre. Basabalah Sultan tentang itu agak sebentar. Kurang pencapek makan tak kalang Ustaz. Kurang pencapek jalan tak taruang. Kalau sekiranya landek kajatuh landek tinggi batang bercabang, landek ketiba landek jauh jalan berbelok. Maka ambo ko sultannya. Ingat tentu paham maknanya. Kalau sultan yang paham matanya ia kok tak ganang. Kalau sultan yang mandakan ko nilia. Orang yang bijaksana berpindirian bukan baik itu. Tapi lamu lagu ni kemana? Kalau lapu sedaruk taruh hengkai bahas kan? Lagu laki taruh melu, walau joro mengalahkan. Baik itu ada tanah jangit. Dikatakan budi Caniago, orang Caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada sultan, di mana budi disangkuikan? Ini ada tuak berpatih. Kok tampu alunya layu, rangguikanlah buah dari tangkainya. Mumuhkan kan nak mama ambo, nak sanang hati beliau. Allah terang hatinya, kini si siapa lah menggolek malah liar di kakinya. Tinggal mendadia. Ambo alun mengaku kalah, karena alun tantu ambo bersalah. Joko lah kalah di galanggang jo badan ambo bayikan, jo nyawa ambo taruhkan. Tapi kok ambo di nembana, patah sayok betungkek paruh, namun lapur kaya itu. Landeh yang mengecek, tinggi ke bubura tikam garang pusat di kepala. Kok iyo tersantiang tuang, coba ngangkat mencuang kini, bela dia kini. Kalau mama ke mendakwah ambo jo, mangkonyo tabang batimbalan, mangkonyo cakap balasan. Nan kini ambo ke mendakwah pula. Orang yang membuat masalah, tidak boleh mendakwah. Orang yang membuat rambut rampe juga tidak boleh mendakwah. Tantang nama ada rambut rampe. Sawah pusako mak gandekan. Iya dan gadekan. Jo siapa mak pakai? Tidak ada orang yang pakat. Ada yang tunggal di pusako. Ambo lah gadang mak. Ambo mamak pula di pusako. Tidak bisa. Waang pada ketek. Beliau menyumando, tidak cuma mamak menyumando ke rumah orang. Santano mamak libat tanam, indak tagadai sawah banca. Jadi akan dak angkini siapa? Kanda ambo ndak banyak mak. Kak mandawa ada rambut rampe. Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepok, manyamun. Cukup kali 3 buruh. Iya. Aduh. Tangan dan patah. Aduh. Lapehkan pisauku terjange. Lapehkan. Kaliarokan tangan. Kaliarokan. Tagak terjange. Tagak terjange. Wang maskar duduk sini. Duduk. Cadangan anda. Sultan Muro kapun dua. Hanyalah mati. Kau anaknya. Sudah. Cukup. Tanangkan nanti tuan-tuan. Jangan dipacurikan pilih. Karena ada di tuan-tuan. Alun nada orang yang berani melawan Sabda Joange. Antah kau taragak mati Muro. Ditanam tumbuh di gabuk gadang. Turang kau kemenakan secara jange. Cukup. Lai cadangan. Lupa tuan-tuan. Lima kita sini. Iko rumah pusaka orang si kumbang. Ambos mandor situ. Tenggang ambos cek. Kok pacar berito dalam kampung lah tak jadi cakap juga lai di rumah orang. Alah, alamat kalanya selalu ambos. Masya Allah. Tajwa sawah je banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya. Bukan ni ambo tidak meragukan ini. Tapi ambo terpasu melawan dek membela diri. Samyang padi nyak talai ke tengah cako, alun tantu mai sia nak turun dari rumah. Jalan mai angkat. Tantano mati yang di tangan dek. Maka mai yang tidak kabar kubur. Haram bumi nang kabau menyimpan pakai manusia macam itu. Syukur kalau begitu. Nan ambo gamangkan mamak mati dahulu sebelum gadayan sawah banca tatabu. Indak kata dangakan di kami pakai mamak dalam kubur. Nak tangan telo mai tinggal yang sapang.
Atau kata hendak berpucuk ke bawah hendak bau deh? Ini takkan mati hendak amu? Sini ya? Alah, cukiknya niko. Ambo ko manusia aku, basalero ku. Kalau wangku pandai bangi, ambo pun bisa berang. Kalau wangku badara paneh, darah ambo juga bisa mengkalahkan. Ambo kulah nam bisa meluah, bisa panuah. Tapi ampang basi ambo dindiangkan selama kita lai harago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang kini secara gangge pulang. Pasanangkan nanti semalam keuntungan lalu sekaluk pada siang sebuah kebenaran dalam ini. Untuk bagi datang ke rumah kedua. Di sini nak mau kata. Langkah ini sudah selesaikan risikonya. Nak dalih apa barenya? Hari semalam berago. Tidak jawab bilang. Bau juang ke ketosan. Apa mau kasih kita? Nak buruan Nailo? Nailo. Kalau Nailo curikkan nama. Baiklah. Ambo pasti. Ambo pulang dulu. Si Mas Par siko semalamku. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo nak tinggal kato di rumah ambo ke risikonya. Baik ambo pasankan. Cairlah. Kenapa sih udah kau enggak juga pulang? Sudah jam 8. Uni khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, enggak apa-apa. Uni enggak perlu gusar. Kan pesan ini Datuk Perpati semalam sudah Ipa sampaikan. Pagi ini udah pasti pulang. Tapi kenapa bukan dia sendiri membilangkan pulang? Bukankah rumahnya tidak begitu jauh dari sini? Sore kemarin hari kan hujan lebat. Mungkin udah enggak berani pulang. Maklum di kampung tidak serupa dengan di kota. Lagi pula pembicaraan mereka sangat penting. Belajar adat. Padahal kesempatan tidak banyak. Kan tahu Uni dan udah takkan lama di kampung. Itu udah kalian datang. Itu. Itu ini Datuk Perpati ya. Naiklah Nyik. Jadi? Mas, kenapa kau nggak pulang, Mas? Kenapa? Narti khawatir, Mas. Narti takut. Sampai nggak bisa tidur semalaman. Kau nggak apa-apa kan, Mas? Kalau begini, Mas... Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jangan menangis. Tenanglah. Narti mengerti sekarang, Mas. Narti sudah tahu sekarang. Semua gara-gara Narti. Kita pulang saja, Mas. Pulang sekarang juga, Mas. Tenanglah, Ti. Sudah aku bilang nggak apa-apa. Narti nggak boleh begitu dong di hadapan penghulu kita. Narti belum kenal, bukan? Ini penghulu kita. Ini Datuk Perpati. Narti panggil ini sama beliau. Maaf, Nyik. Narti, kau tak perlu tahu dengan persoalan yang timbul di rumah ini. Kenapa begitu, Nyik? Bukankah saya juga anggota keluarga di rumah ini? Itu benar, tapi ini persoalan laki-laki. Kau tak boleh terlibat. Ibumu dan juga si Ipah nggak boleh ikut campur. Tapi siapa kok persoalan? Saya belum bersengketaan di rumah ini. Untuk itu, ini tak perlu repot-repot menyelesaikannya. Biarkan kami berangkat ke Jakarta. Atau saya pulang sendirian. Semua juga akan beres. Kenapa kau berkata begitu, Narti? Saya kepala keluarga di sini. Saya rasa kau nggak perlu menasihatiku. Apa yang terjadi sekarang sudah saya bayangkan dari dulu. Saya tahu bahwa semua ini gara-gara saya tidak orang sini. Fungsi kau di sini sebagai menantu. Kau harus patuh. Saya di sini bukan sebagai menantu, tapi sebagai tamu yang tak disenangi. Kalau kau anggap dirimu sebagai tamu, maka menurut etiket seorang tamu harus tunduk kepada tuan rumah. Narti, saya mengerti perasaanmu. Apa yang saya harapkan darimu hanyalah supaya kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sini. Kau harus belajar menjadi seorang wanita Minang. Saya sanggup, Nyik. Saya bisa. Tapi saya tak dapat merubah darah yang mengalir di tubuhku ini menjadi darah Minang yang asli, yang murni, yang terhormat. Bagaimanapun kau tak bisa merubah garis keturunanmu. Dan itu tidak penting. Namun kami cukup puas kalau kau sanggup bergaul dengan cara-cara hidup yang baru.
setidak-tidaknya dalam keluarga kecil kita ini. Dan kami akan bangga seandainya kau berhasil menjadi menantu teladan di kampung ini, menantu yang berasal dari daerah lain. Mudah-mudahan, Nyi. Tapi kami tak akan dipaksa cerai, bukan? Tidak ada orang yang berhak menceraikanmu, Narti, kecuali si Mas Par sendiri. Kalau dipaksa, Siapa orang yang berani memaksa perceraian? Itu dosa besar, kau tahu itu. Di sini orang taat beragama. Si Mas Par bukan anak kecil yang mudah dibujuk dengan bonbon. bagaimana kalau adat menghendaki? Adat kami bukan seburuk yang digunjingkan orang di luaran. Itu mesti kau pahami, Narti. Dan setelah kau buktikan sendiri, kau harus mencanangkan di kampung asalmu nanti bahwa adat Minang itu tidak kejam. Adat Minang itu tidak buruk, walaupun mungkin bukan satu-satunya adat yang terbaik di muka bumi ini. Ipa, sebentar lain mama kau datang. Bawalah uni kau ke dapur, ancualah lai batana. Jadi mak, ayo ke dapur nih yuk. Meninggalkan duduk ambo sebantanya, ambo kaya dulu. Baiklah. Itu mamak datang. Nanya lah mak. Yo. Lah lamunya juga. Lah semua. Agak salah seragamnya. Maafnya. Ambo pagi-pagi pai meragai rumput sebentar. Ambo cadiak sawah kariang pulau. Terpaksa berjumpa aja kau dulu. Caro capek. Dek karena Sultan talambek tibo, maka rupanya harilah laru iyo. Alah kau boleh ambo buka kato. Jadinya. Jadilah, tarajange, Mas Tara. Sengaja ambo mengumpulkan tuan-tuan di Siko adalah untuk menyudahkan bangkalai kato nang kapatang. Iko rumah pusako kita. Segala cancang putih Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada sewek saranto dari orang lain. Dan ko ada nang patut diselesaikan. Maka ambo ko parwah. Nan kuaso menyelesai ko iyo bulu nang kusui. Taradok petikai paham antar mamak kemanakan. Itu biasa. Dan kok cito lai sama bayar. Maka cancang tadaik jadi uki rahmat titiak dari Tuhan. Pantun undang di nantu. Balaya kapa narantiku tampak nandari tepi laut. Basilang kayu dalam tungku di sini nati menghidu. Tapi nyampang itikat nambah paliang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak saja. Apa nanti? Bak papatah stanjo utang bansu mukalan saya kato basagui mengkodakai. Alah patut irundengan kita mulai. Lapati bananya. Nya Datuk Papatih. Ko iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemanakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patut carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legakan kebakai penghulu di negari. Kok kabanasi kunyi singgang ajam, ambo bayarkan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlasnya. Baiklah. Tentang kato adalah tarapak dari sisapa. Itulah kato laki-laki, kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh, barani maurak puru. Tangan mencancang, bau memikua, pantang menyuruh di lalang salai. Tapi sungguh pun nan bakian. Itulah nang kita sudi, kita siasek, disigo ruang letaknya. Iyalah tentang rasuak menjadi yau. Lai ko dikasau laki ato, sesuai kako jedawa. Joko lah talatak ditampeknya. Baru ditati yang diantarkan ke orang punya adat. Kabek sebalik gua cinta sulit lah orang kamaungkai tibu nempunyo rarak surang. Sia garangan orang nempunyo. Itulah orang adat dalam suku nan nampak jinih di nagari. Bampala tiap balayo daun mencari kato nan sabule. Di balerong undang di karisai. Sinan dawa ka ditimbang. Saci ka didanga. Tando jebeti ka dicahaya. Mako ayah nan janiah disawak kaparian. Banang nan salasai di punta ka gumpalan. Baru badantang bunyi palu hukum putih di muka rape. Nan baru tangka membayar piutang batarimuan. Keadilan lah iya mas itu. Inyak Datuk Perpatia. Karena inyak pangulu kami nampai tampai bertanya pulang tampai berberito. Maka kok dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama kau janjang kari tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kari jalang. Dan nabo seorang lompatan. Inyak juga kedapet malu. Sekian dulu tanya bu. Ko itu nan Sultan minta barang nanado pada ambo. InsyaAllah ambo barikan. Tapi Stan, seibarat orang menabang kayu. Di pareso dulu mudarat umpahannya. Dikaji buah kebaserak dietong bungo kebaca buah.
Dibanding jumulaganya, kok dahan raso kemaimpo atau mau ambil angin lalu, sinan dapatlah kiro-kiro, alah kepatui dirabahkan. Ba kok sekiro ditutuah dahan tuonyo, atau di sisi aran tiangnya saja. Oh kok kaditabang yo, kama tabang ke Jawa. Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang tak mangal. Abato kelaluan di mana, menurut pikiran lambo, alum patui dakwa didakikan, alum tibo dihukum buang, gadang siluru dari badia bak menembak titik jemariam. Bari Sultan tentang itu. Terima kasih pemberinya. Tapi terlalu si sapa menyemando ke orang lain. Karena gari tidak beradat ke kampung tidak bersuku. Kemudian digungguangnya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karya semang salah namparannya hukum buang di nagari. Adapun si Maspar kawin di orang lain, itu tidak salah. Hanya nan sumbang karajonyo, inya membuat bilik di rumah di sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Baa ketantang tidak dijapui ke pusat kuambu. Adat tidak gisi orang, limbago tidak ituangnya. Tidak selesai narwabo jadi mama. Dima tambilang tanta di sinan tanaman tumbuh. Kini tanaman tumbuh di Jakarta. Tantu tambilang panggaliannya tambilang orang di sinan. Tapi tabang gagak dia hitamnya. Berjalan orang Minang di badatnya. Adat kan di Kunang Pai. Tidak membawa pisau di sarung di sebelah orang. Tabanglah gagak jo hitamnya. Itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak di gantang. Cupak tetagak di Minangkabau banyak orang mengisinya. Siapa malalah, siapa tahu. Siapa kanda ikan datang ke pasir. Di mana ada lu buat, di sini ada ikan. Asiang padang, asiang bilalang. Orang baradat balimbago pulau. Kok tinggi awak nama suak. Usah pintu orang ke dirara. Tapi membungkuak sekepalo nak lalu badan sabatang. Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjuang. Ba'a bunyi gandang ba itu kau tarinya. Awak mesti menyesuaikan diri jauh orang. Sebab semua orang ke disawak rantiangnya ke dipatah. Basi tinah di kampung orang. Jadi tidak tak bilang salah mengawini orang masuk lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat. Menggungguang membawa tabang tunangan orang. Atau merampok merampeh bini orang. Atau merompak pagalarangan tasera aik ke bumi tabayang malu kalangi. Kalau begitu ini menyukukan? Suku ndak suku itu urusan lain seragangnya. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambo tanggapi secara hukum. Kalau itu lata gandang kaki balik lata jumbai akal keberayui. Alamat kabih kemenakan awak di jalur orang. Tunggu dulu, setara jange. Ambo mamanje basinggari mancancang balandasan. Sultan kan tahu bahwa dang tuangku anak tongga adek bundo kanduang dikawinkan jo putih bunsu orang Sungai Miang Sikaladi dalam daerah Tiang Bungkua. Bukan orang awak. Tapi direstui dek basa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan daya hukumnya. Sabab putih bunsu lata lanjut dilarikan Cindo Matu. Maka tanjuran kuah lata kacau dagingnya terpasau di lapas. Sifatnya darurat. Baik. Kalau Sultan mengatakan Cindo Matu lata dorong membawa putih bunsu ke Pagerujuang. Maka kini si Maspur lata dorong kawin secara sara. Nama nan tinggi martabat setara juangi di Rajo Tigo Selo. Ambo tidak tunduk aja hukum cara itu. Karena Niko menyangkut kemenakan namu sendiri. Arago diri yang teranyau. Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Jo Aditya Warman, Komandan Parang utusan Gajah Mada? Tepat tuh. Karena Nabakanda adalah orang baga utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah, daulat tidak luak lambang. Maka mereka mayunkan langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam, kakian sampai inggong. Tapi perkawinan nenek katakan tadi tidak direstui dari Datuk Ketumangan. Sehingga Raja Nombor 2 bertikai paham. Bukan kau itu yang dikatakan. Datanglah Ruso dari Lawi ditimbak Raja Nombor 2 badia sedang tak dua dangtap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi jalan politik lunak yang ditampu Datuk Parapati yang tidak bisa dipakai dari Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyonsong musuh je padang bercinta, bukan je siasat je rundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirik dalam tambu. Kalau perkawinan macam si siapa kau ingat terlalui, maka lalu pinjai lalu kulindan. Kebanyak nama ini yang di belakang. Lama-lama bertukar kiri aja karakok. Junjung tidak pegunulai, sebab karakok pandai manjat batu biasa melilit umpit pai. Ambuaro setara juangnya kebisa membedakan antara hukum dan kebijaksanaan, antara jabatan dan pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk Sultan, sehingga Ambo bak berabab di telinga kabau. Ingat kan tahu bahwa Ambo memang tidak bersekolah ke Jawa mabikan pitih terus siapa.
Tapi ambo rajin menyimak. Rumah sekolah ambo masyarakat dan guru ambo nenek mama. Menurut itu lainnya, kalau pangulu mengangkangkan pintu maku anak buah merampak dinding. Satitiaknya limpahkan selawi tampung orang. Pabialah kita cabut lantak je paga Minangkabau. Sehingga indak pasisi alai padi je bantu lah serupa gandum je injalai. Sutara Joange, nan tadi kita bailo baunjun dalam adat. Allah lah duduk tunggu atau guliang batang. Lah jaleh persoalannya. Apa nang kini? Aiko pribadi gua. Diambo nan kawin ko kok dapet. Ayo awak semua awak. Tuah. Alasan ambo bukan mancacek pemainan orang indak baragiah gadang kawa. Tapi ambo khawatir orang lain indak bisa menyesuaikan diri jawa. Ambo takut itu kampanci yang dilarikan ikan. Apa nanya kasih? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabarek singgalang juma rapi salaweh singkarak juma ninjau. Bau kita ko barisi kedua. Nan suo untuk anak nan kida untuk kemanakan. Bukan saja anak je kemanakan. Taruh kalabuah ketapian lapeh ke kampung kan negari. Kaluak paku asam balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak orang sarwaso. Anak dipangku kemanakan di bimbiang urang kampung patenggangkan tenggang negari jaminaso. Kok ado malu ka di lampu. Kok patut dagang dipulangkan. Atau ke sawah kataruko membangun koto jutarata. Urang awak basau suang samui sabateh tenggang jo kalakang. Saujo salate, satanai salatakan. Kamu dia serantak galah kai liat terang kuadayung. Indak saja je piti, tapi jo kaku jo karaju, jo aka je pikiran, jo masuk ditolong jo. Sehingga ndak ada nambarek nan tak bisa dipikir. Ndak ada naringan nan tak dapet dijinjang. Lihatlah. Lai orang awak nan talantar di perantauan, di mana mau nyi buah jambatan, sia nan masuk daerah hitam. Sebab raso basuku bapusaku raso baluak ba daerah lai bapaci arek bapagang tabuh. Ko ino indak dibalah tibo di malu ndak baragia. Iko nang karipa turun pananyakan. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan, tibo di kemanakan di paliaro. Tapi ko indak tapacikan nan bakian. Mako nasib kita teradok ke kemanakan namanya mando ke orang lain. Sepantun memaga kerambia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuak, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak nempunyo, orang nembulia. Alah tadang hati dia siapa? Kok ambo lay macik kampetuahnya tadi lay kebahagia ambo gala pusakonya. Ambo aja. Hak si Maspar ndak hilang dalam adat. Nan tak berhak juga la pusako, ialah sumandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab gala tu pusako. Pusako tu jatuh ke kemanakan. Kok kadiagiah jo? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya izin pusako nan punya gala. Tantang itu keluarga Stapako tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pulau dalam masyarakat. Bak si cerek di Parang Lalang. Sutara Joange, adat itu indak sampi dan indak menyampikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di Nagariko di luar suku kita, suku Ceniago. Suku itulah bakai hinggok mencakam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pula suku anaknya wisuak sunduit besunduit. Tapi lai kenapa orang menerima? Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada caro. Ada jalan nan tarantang, ada peraturan dari titi. Masuknya bapak lau, keluarnya bapak lasi. Kamu lagi anak-anaknya atau pusako? Enggak, jangan dia ya. Anak-anak indak berhak je pusako ayahnya. Karena arato tu pusako tinggi namanya. Terkecuali arato hasil keringit cucu paluah, itu nan dinamakan pusako rendah. Maspar. Kepada si Maspar Rambo amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab. Sadarilah bahwa awak juga mama orang. Oleh sebab itu kana rusana kemanakan. Bela kaum jo pemilih patenggangkan kurang jo kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh ular di Pasamayan. Bani yang saleso, panggado dan nyepatah. Tanah nanusah luak lambang tapi ulahnya mati sekutiku. Pandai-pandai hidup je orang. Tahu-tahu membagi kasih. Sarasikan nublik berkuliliang. Suko nanti bo, sanang nama nanti. Jangan ba ayam beranak itiak sekandang lai sebaun tidur. Kok lai pandai mencetehaka layu ala sampai ke pucuannya. Tapi kok indak pancuang memutui, basunua juo di rusuaknya, isuak diri yang dililiknya indak dapat bertenggang lai. Pada hakikatnya ambo indak keberatan jo kawin silang macam itu. Tapi nan ambo gamangkan, dek melihat cilako kanang kalah, lah banyak caminan kabu. Maka di antara nan talan jua kawin keluar saibarat kacang malua junjuang, pucuak menjelo para orang jaso kagagang baindakan, utang ke tanah tak tabaya maratuk paga petang pagi. Maka kok lai amanat tapaliaro pitaruah bapegang taguah, tandolah pandai meniti buyah selamat badan kesubaran. Baik itu pun kepada Ustara Joange, usah lupa ditampek taga, awak lama-lama rangimbaukan.
Maka sebagai mama, mesti taguah juriak na mampeh sabar juri buik na mendingin. Adat taluak tembunan kapa, adat bukit tumpuan kawik biasa lurah tajunan layan. Batua condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso. Mato awak memandang sumbang di orang mulia padungiran. Lidah sarati jenan padeh kurang membuat gulai mani. Itu biasa diiduk campur bercampur caro balain surang-surang. Tua hanjang cilaku kudo. Tapi semantang pun dah itu. Ko ado pasangan goyah, sultan memacik pasak basi. Ko ado tanah nan umpang, sisik je tanam bayak-bayak. Ko lai satu berbuat indak padi menggatok dapet salibu dia rokyo. Ingat atuk perpatiah. Setantang pituah ingat tadi kambo ganggam marek-arek, kambo gungguang kamapai, bak jari membawa cincin. Jika talah ambo kembali, kok talah jua ambo surui. Baan ang kini. Kini lah tibo golek dinandata la dapet ayanan janyah labasuo saya landai karena ulunyo la memudiaki muaronyo la beleri. Labasuo pematang nan terampa ketampek gajah menyubarang. Sagalo silang selisih hanya datakan sesudah ambo durakkan diureknyo, ambo sandakan di batangnya, bain pun kaniniak mamakan. Taradok ke diri ambo na merubek, mungkin kurang lelo jetarati, mungkin tangan tasita kaki tahantang menansaki urik patah. Rila aja maaf ambo minta, usaha ambo dibayar utang. InsyaAllah ambo maafkan. Nyak datuk perpatiah. Lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ulah gampo na sedaro. Bariak taluak nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki yang boju. Mako selamo nyak marambah jalan kebenaran aka basawu la baputui rumpui leso baluka tarang kayu anaknya la rabah pudo. Tapi ciek na nambo rusuh ambo gamangkan. Kok tagagawe batangan nau tersintak lalu kepucuan. Tentu gadang inyak kata kirai. Tua inyak terinteh, martabat inyak kok tagisi. Rila jo maaf ambo minta. Santano siang indak balikkan malam ko indak badangakan. Anyui nan indak tapintesi, lului ko indak tasalam. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto, kusia pun buto, roda nan duo baliang pulo. Tampan kelondong masuk lurah. Guno tak joa ke dibaleh, ke Tuhan ambo pohonkan penambah timbangan amal baik. Isuk kok lai batarinya. Kepada mama ambo setengah jange. Mamak kandung balahan diri rasuk pembimbing rumah gadang palito bendang ruang tanah. Tinggi amboko membawa rueh mak. Gapu ambo membawa mak. Lagak di baju orang basalang. Pahamlah mamak tentang itu. Makolah telendo mamak sedang tagak. Tabulakangi mamak sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Katuhan ambo minta ampun. Adapun badan diri ambo tapek bak rabuang sedang tumbuh. Merentak membosek dari tanah. Maraso gumpam lah gadang dari batuang, niang lah gata dari orang. Lupo kau rek nan tak cukang. Dan ambo ragukan mamak na laba sipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagua batareh jo sembilu. Tapi runduk kulai ke bumi, menyilau rabuang nan kagadang. Maafkan ambo. Setantang permintaan maaf dari si siapa, insya Allah ambo barikan. Indak cukup je tapak tangan jo niru kalian curahkan. Jukok dikatakan salah jo silik khilaf jo khilafat. Itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lainnya gawa, kononlah murid dan baru pandai. Uanglah kemenakan dan penangwa badan di malamah, pamilai di madan sensiang, tampat bayo je babaa. Ko untuang paik darahang, isuak kasih dia badan mama, ado walih kemenerimo, lai pusako kebatolong. Jadilah tarajang Mas Par. Bak kata-kata sultan tadi, kini kau goleklah tibo dengan datang. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang ampeh mampeh berseru ribu dialuan. Tapi di arah lai setujuan sinan terbuka izin Allah, tajajak juo tanah satu. Bersyukur kita kena satu, untuang nikmat digandokannya. Salamat kita di dunia lapeh ke kampung ke akhirat. Apa anak ini? Ibarat berjalan lah perantian, bakato lah bakasudahan. Aku kita tuakan dengan iko, Allah ke dalam bana. Lah tak nanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada wangku-wangku ni mamak nang gadang basa batuah. Kepada wangku-wangku cadiak pandai kami sajak di kampung lepeh kerantau.
Sebagai anak budo mata, kami lah mengakuk barang nan barek, nan alun baban batu digaleh, yaitu mengacak adat je pusako. Bukan to kami ria dek takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to gendiang karena kain. Taga de utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan, untuangnya tumbuh salai daun ke seluah orang benang kalam. Indah ado kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh dijo nan talamun. Pado nyeluluah sio-sio biarnya tumbuh di balunan. Nak baurek baka tunggang. Nak babatang badahan rampak. Baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah labek kemungkanan urang sanagari. Allah kelaluan dunyangan kami. Karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka de idu campua bercampua. Lah takalok mato dek silau memandang rono matuari nan tabik dari ujung barat. Adat Allah bertinggalkan libago bailang balanyukan gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami. Padahal adat warisan lama barang mulia harago maha payuang panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lamita aja umpamu. Pantun baringin menangah padang. Nan ureknya mau tak bumi, pucuaknya mau kia langit. Rimbun rampak di alam rayo kayu sati tanam betuah tahan tapo pati tonggang. Joko hujan tampek bataduah panih kabakeh rang balinduang haluan dagang dari jauh sidoman pusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat. Rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo ranti yang pangkat tangkai menjawek buah sedang ranum. Maka taradok kaki nantarancah bakinanya. Tangan nantaretek bakai turun. Tantu mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan rata lalunya patah. Daun dan mudo pokoknya gugua tagoyang bungo sedang kambang segi siap usiak baru laki. Rila aja maaf kami tuhun kabake orang punya adat. Salam ta'zim kami dahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.